Ya, jadi agendanya tadi kita udah diskusi tentang yang tugas dari minggu lalu. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, mau ngelanjutin debugging lagi misalnya tadi ada yang kurang atau masih persistent isunya, bisa ping aku langsung ya. Terus nanti kita bisa ngomongin bareng-bareng. Kemudian ini kita bakalan ngomongin tentang CSS Custom Properties atau CSS Variables. Ya, jadi ya minggu kemarin itu kita ngomongin tentang ini ya, apa CSS Properties. Jadi kayak bisa ngatur padding, margin, box, position, ya. Udah pada banyak tahu kayaknya ya dari ngerjain assignment-assignmentsnya. Em, dan itu, ini tadi ya, kita bisa ingat-ingat ada selector, ada declaration, yang isinya itu tadi, properties, dan value-nya tadi. Dan ya, selama ini kayaknya kebanyakan masih pada pakai yang default properties itu ya, kayak yang kita lihat ini tadi, yang kayak margin, background color ini. Um, ini masih pada pakai yang ya property value-nya juga, yang misalnya warna itu tadi misalnya pakai masih hexa values ini. Tapi ternyata bisa juga kita adjust. Jadi kalau diingat-ingat lagi yang selektornya ini tadi kan ada yang um, class, ada yang ID. Kalau class pakai dot awalnya kan. Kalau ID pakai hashtag. Kalau kita lihat contohnya di sini, um, ya ini code wrapper misalnya pakai ini berarti class. Terus kalau yang navigation bar itu berarti ID. Ya, dan ini semuanya itu eh, apa parent-nya itu tadi itu di root namanya. Dan ada juga elemen selector. Kayak elemen selector ini kayak contohnya yang di gambar ini P. Jadi yang HTML elemen yang paragraph atau yang P ini ya itu tadi bisa juga dijadiin selektor. Jadi ada beda-beda ya. Dan yang custom CSS properties ini itu tadi kita bisa bikin sendiri. Em, sebetulnya em, ini buat lebih ke reusable variables itu ya. Dan kenapa dibilang variables? Ya ini tadi kayak misalnya di Python atau di JavaScript atau di programming language yang lain, mungkin udah pada biasa dengar variables ini ya tadi. Yang misalnya ada yang global variables, kalau di Java misalnya ada global variables, ada yang cuma di function variables gitu. Nah, di CSS ada juga yang bisa di call atau bisa di reuse gitu juga. Dan ini namanya CSS Custom Properties. Ya, aku bisa tunjukin dari sini. Ini kalau misalnya kurang gede bilang ya. Oke. Jadi ya, ini yang aku bilang tadi itu custom properties ini variables itu gunanya karena ya bisa di reuse tadi. Jadi nggak mesti harus ngedeclare tiap apa namanya warna misalnya. Tiap warna harus ngedeclare hexa em, hexadecimal values-nya misalnya. Kan capek ya. Em, kita bisa declare di apa awal-awal sekali bisa di reuse lagi di em, kelas atau IDs atau ya elemen yang lain. Jadi gimana cara ngedeclare-nya? Contohnya ini tadi pakai two dashes ini. Ini memang sinteksnya begini ya. Aku selalu pakai two dashes buat yang custom properties atau CSS values. Jadi di sini misalnya kita contohin ini custom property-nya ini limited cuma buat di
elemen yang section aja. Kalau misalnya mau ini available, variabelnya bisa di call, nggak cuma di satu elemen aja, nggak cuma di satu class, atau nggak cuma di satu ID, ini pakai root. Jadi ini bakalan bisa dipakai di macam-macam kelas, bisa dipakai di macam-macam elements, itu karena di declare-nya di dalam root ini tadi. Ya, ya dan itu case sensitive ya namingnya. Jadi kalau my color ini will be treated as separate custom property dari my color. Jadi ini case sensitive, jadi harus diingat-ingat gimana ini ya penulisannya uppercase, lowercase. Ya, ya bisa juga kayak add property atau yang udah kita pelajarin, yang udah dicoba di tugasnya add media juga bisa di-declare di situ. Mhm, mhm. Ya, dan ini gimana nge-call-nya? Kan kita tadi misalnya udah declare di sini main background color-nya brown atau main background color-nya apa value yang lain misalnya. Nah, itu bisa di call lagi di elemen yang lain atau di kelas yang lain dengan cara ini tadi var dalam kurung terus ini tadi nama ininya, nama custom property-nya. Dan ini memang sinteksnya begini ya, harus selalu pakai var ini tadi. Var dalam kurung dan ini tadi nama custom property-nya. Ya, jadi ini bisa juga kita ada demo di sini. Ini yang final result-nya dari yang HTML dan CSS ini tadi. Jadi kalau kita lihat, hmm, ini kan ada box ini tadi ya. Ada boxes ini dan ini ada berbagai macam itu tadi kayak kelas, em, dan kita bisa nge-adjust ini. Ya, mungkin aku bisa duplicate ini tabnya biar lebih gampang melihatnya. Oke, ya, kelihatan nggak ya? Hmm, oke. Bisa. Nggak bisa. Oke, kalau gitu ya coba kita lihat. Ini yang kontainernya untuk yang satu. Semua ini ya. Yang box yang paling luar ini, yang frame-nya. Dan yang one ini untuk yang ini tadi. Yang one, ya. Jadi di sini kalau kita declare background color-nya di one gini, ini cuma bisa di call-nya di ya yang di one aja. Tapi kalau misalnya aku pingin call-nya di root tadi ya, biar bisa accessible, bisa diakses sama em, ya yang lain-lain, yang kelas yang lain juga itu harus di root. Coba kita play di sini. Oke, aku kecilin lagi. Ini tadi. Terus maximize. Oke, jadi misalnya yang ini aku mau declare yang root. Soalnya, root. Terus habis itu aku pengen misalnya um, hmm, box color itu putih misalnya. Hmm.
Putih itu kalau nggak salah, ya, oke. Dan ini bisa diakses sama kelas yang lain ini tadi ya. Kayak kelas yang one, two, atau three. Dan aku mau ini kelas yang one, background colornya warna putih misalnya. Jadi aku tinggal delete aja ini, terus pakai var, background, bukan box color. Aku tetap biru ya. Ah, oke, oke. Main background color aku ya, box color. Ya, jadi aku mau box colornya putih gini misalnya. Tapi kalau misalnya aku pingin declare custom property atau variabel yang cuma buat di kelas ini doang, aku harus declare-nya di kelas ini aja. Jadi misalnya aku declare one box color, taruh di atas. Lalu, dan aku mau call di sini juga langsung one box color. Nah, kalau aku declare di sini, nggak bisa dipanggil dari kelas yang lain. Contohnya kalau misalnya ini aku mau ganti background colornya jadi one box color, nggak keganti. Jadinya hilang aja, nggak ada value-nya gitu. Soalnya ini cuma di declare-nya di kelas yang one aja. Jadi kalau kelas yang two mau ngeakses custom property ini, nggak bisa. Jadi itu harus di declare-nya di root jadinya. One box color. Yuk. Nah, gantikan kalau udah di declare di root juga. Jadi gitu sih ya. Kalau misalnya mau apa, bisa langsung ngeganti gitu ya. Misalnya ada banyak ini kan istilahnya eh elemennya, dan kalau ganti satu-satu gitu kan capek. Kalau misalnya bisa langsung ganti di satu tempat gitu nih, misalnya ini tadi, em, mana nih? One color, color. Ya, misalnya aku mau ganti langsung tiga komponen ini, gampang. Jadinya tinggal ke yang satu ini aja, terus ganti deh. Misalnya tadi corn flower blue, tinggal ganti di satu tempat aja. Ya, itu jadinya yang custom properties ini. Ya, jadi ya diinget-inget ini declare-nya pakai dash dash buat nama propertinya. Terus kalau mau ngepanggil itu, mau nge-call, tinggal pakai var dalam kurung, terus nama propertinya tadi ini. Ya, dan mesti di apa? Ingat-ingat juga declare-nya di mana. Apakah di root atau di elemen atau di class. Ya,
Soalnya itu limitationnya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini yang variabel ini cuma bisa apa satu properti gitu ya? Maksudnya jadi kalau misalnya kita mau pakai apa yang one ini kita mau pakai di two gitu satu 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 misalnya kan one itu yang di sini kan cuma ada background color ya, mungkin ada yang lain-lain gitu. Terus Mhm. kita mau pakai one gitu di dalam tuh gitu nggak bisa ya? Kayaknya aku nggak ngerti deh pertanyaannya. Maksudnya Eh, i- kalau mau ganti, mau declare Jadi misalnya banyak kita gitu punya kan gimana? satu kelas si one itu kan. Nah, itu Mm-mm. kan mungkin ada background color, ada font color atau apa gitu. Mhm. Nah, terus kita mau pakai semua yang ada di one itu di kelas yang two itu gitu. Jadi supaya nggak copy paste eh, yang sama istilahnya. Jadi kita Mm-mm. kayak manggil si one itu dari itu nggak bisa ya. Maksudnya yang dari one nge-reuse lagi dari yang kelas one-nya sendiri atau maksudnya di kelas yang lain yang two sama three juga mau pakai yang dari one? Iya, yang di kelas lain, misalnya di kelas 2 itu, kita mau pakai semua yang udah didefinisikan di apa di one itu gitu. Kan misalnya tadi yang background color, terus mungkin ada Hmm. margin, padding, daripada kita copy paste gitu, bisa nggak kita panggil one gitu. Terus nanti dia bisa eh, mengacu sendiri gitu, nggak bisa ya. nggak bisa sih, tapi bisa kayak gini, misalnya one, two, kayak gitu. Terus itu bakalan eh, ngikutin. Coba aku. Terus kalau misalnya yang kayak gitu, one terus koma tuh, nanti di bawahnya kita mau tambahin yang berbeda untuk tuh, jadi kita tetap tulis tuh lagi gitu. Hmm, maksudnya? Misalnya kan ini udah sama nih, one Mm-mm. koma tuh gitu kan. Nah, Mm-mm. terus tapi ada satu elemen yang kita mau bedain dengan one gitu. Jadi nanti di bawahnya kita tulis lagi tuh, terus buka kurung, terus mungkin background colornya red gitu. Kayak buat yang ketiga, empat, dan lima ini maksudnya atau gimana? Jadi misalnya kan ini yang one sama two itu udah sama tuh background colornya, Mm-mm. ya kan? Nah, terus tapi kita pengen si two itu selain selain yang udah didefinisikan di situ, udah satu properti lagi yang si one itu nggak ada gitu. Jadi misalnya mau ada yang beda sendiri gitu. Jadi yang mostly sama tapi untuk satu itu beda. Itu Ya, gimana berarti cara? ini harus ngedeclare-nya separately lagi. Dan ya habis itu dihilangin yang buat yang di one itu apa yang nggak mau tadi. Berarti harus declare masing-masing lagi. Jadi harus Jadi bikin lagi. intinya nggak bisa apa kayak menggunakan si kelas one itu di kelas two ya. Nggak bisa sih. Setahu aku nggak bisa ya. Jadi misalnya, ini ada fontnya. Hmm, semoga nggak ke. Dulu. Ini.
Aku ganti. Hmm. Nah, jangan sama sekali. Aku bingung kenapa nih punya nggak keganti jadi putih. Hmm. Terus yang trinya ini, oh ya, yang trinya ini ngikutin yang situ tadi ya. Pokoknya ada di dalam tuh. Hmm. Ya, tapi kalau misalnya balik ke pertanyaannya tadi lagi, kalau ya ada yang misalnya itu tadi ya, ada yang di one ini ada satu propertinya yang nggak mau sama sama tuh, ya mau nggak mau harus dideklar sendirian lagi kayak gini. Kecuali emang sama persis bisa dibikin jadi kayak one, two gini. Ya. Ngejawab yang pertanyaan tadi nggak? Mungkin aku kayaknya nggak terlalu nyambung deh pertanyaannya. Oke, oke. Sip, sip. Kalau nggak nanti mungkin bisa dicoba-coba, terus habis itu tanya ke aku lagi apa yang dimaksud tadi ya. Kalau ada code-nya mungkin aku lebih paham. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi nggak selain itu? Aku lihat ada pertanyaan dari Tiwi, declare itu bisa banyak properti atau satu properti aja? Declare ini ya, maksudnya satu ini, satu selector ini, atau gimana? Declare apa ini? Tiwi mau jawab? Kalau selector ini bisa declare banyak properties ya. Bisa declare font family, color, atau margin, padding, bla bla bla. Tapi untuk satu property cuma bisa ada satu value, satu line gini. Nggak bisa kalau ada banyak itu ya misalnya sama duplicate gini. Um, oh make sense? Ada nggak ya? Itu biasanya yang kepilih em, yang apa namanya? eh yang defaultnya jadinya nggak malah nggak milih dua-duanya karena duplicate gini kan. Kalau kita delete bakalan balik lagi sans serif. Oh, mungkin lebih nampak color blue. Oops, caps lock. Color blue. Karena ini duplicate ya. Hmm, ya, yang kepilih yang kedua berarti. Kalau ada duplicate. Yang paling terakhir yang kepilih. Testing lagi. Ya, yang kepilih yang paling terakhir berarti. Yang duplicate yang sebelum-sebelumnya bakalan apa? Di-ignore. Jadi ya selektor itu bisa banyak. Hmm, ini ada banyak selektor. Tapi dalam satu selektor itu tiap propertinya cuma bisa punya satu value. Dan propertinya itu juga harus unik. Nggak boleh ada yang sama dalam satu selektor.
Cek cek lagi ya. Jadi kalau ada banyak gini kan nggak unik nih background color. Akhirnya yang kepilih yang paling terakhir. Jadi propertinya setiap selektor itu harus unik. Eh, itu menjawab pertanyaannya Tiwi nggak? Mungkin bisa ketik atau kasih thumbs up atau thumbs down. Nggak ngejawab pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Hmm, ya kalau mau coba-coba lagi bisa ya. Div 3 warna merahnya inherit dari 2 ya. Iya sih. Soalnya 3-nya ada di dalam tuh. Nih, elemen 3-nya di dalamnya elemen 2. Coba kita lihat ini 3-nya. Hmm, iya. Nggak inherit yang si 2-nya tadi ini. Kalau misalnya 2-nya kita delete. Hmm, kenapa si 2-nya ini masih merah? Ah, di sini. Oke, oke, aku salah lihat. Kayak di sini. Harusnya sih inherit, tapi maksudnya bisa di ini ya, bisa nge-adjust sendiri. Coba kita lihat white. Ya, ya harusnya masih beda sendiri ya. Tapi mungkin bisa nge-inherit juga kayak misalnya kalau yang two-nya displaynya em, relatif gitu. Terus habis itu width-nya 50%. Harusnya three-nya juga ngikutin inherit juga ya. Tapi kalau warna enggak sih. Jadi kayaknya tergantung ini juga ya, tergantung apa namanya propertinya juga. Ada properti yang nge-inherit, ada properti yang enggak nge-inherit. Kayak background color dia yang box ketiga ini masih sendirian bisa, tapi yang kayak width misalnya display itu nggak inherit dari yang two. Oke oke sip. Ehm, maksudnya pas bikin yang root itu propertinya bisa beberapa. Ah, oke, oke. Ya, yang kalau di root ini ya bisa banyak ya. Jadi setiap custom properties, setiap variabel ini harus unik namanya. Sama kayak yang selector lain juga sih. Kalau tiap kita nge-declare selalu ini harus unik juga. Em, jangan ke double-double gitu. Sama kayak yang di sini. Kalau custom properties, nama variabel atau nama custom propertiesnya jangan ada yang ke duplicate, harus unik. Dan ya ini bisa banyak ya, ngedeclare-nya nggak cuma warna doang. Bisa kayak misalnya custom width itu misalnya tadi 80%, itu bisa juga nggak cuma warna doang. Jadi ya ini bisa banyak lah, sama kurang lebih kayak yang di default properties itu tadi, cuma namanya kasih nama
custom sendiri untuk value yang kamu mau. Jadi bisa dipakai lagi berulang-ulang gitu tanpa harus copy paste dan bisa ngegantinya di satu tempat gitu aja buat multiple elements atau multiple selectors. Em, jadi ini custom width, coba kita implement di sini width-nya. Ya, juga. Ya. Jadi kalau mau ganti kan gampang, tinggal ganti di sini untuk yang dua ini tadi. Ya, mau ganti lagi jadi 50%. Ya, bisa di satu tempat aja. Jawab, aku jawab pertanyaannya Tiwi nggak? Ada pertanyaan lain? Yang lain? Sip, sip. Oke, kalau nggak ada pertanyaan yang lain, ya ini bisa dicoba juga ya. Yang kalau mau main-main ini di playgroundnya ini tadi. Ya, jadi ini yang custom propertiesnya. Mungkin kalau ada yang banyak waktu luang, mungkin bisa di-review lagi tugas-tugas yang udah dibikin ini. Terus dicek mana yang kira-kira bisa dibikin custom properties. Soalnya ini browser native ya, jadi kayak nggak perlu nge-install plugin tambahan atau apa, memang browsernya sendiri yang udah ngeproses. Dan juga kalau misalnya kalian ngelihat itu code-nya gitu ya, jadi lebih rapi. Kayak misalnya apa ini pakai hexadecimal values gitu ya. Misalnya kayak aku tadi warna putih um, kayak ngedeklarnya FFFF gini, pasti mikirnya, hah ini apa ya artinya? Tapi kalau misalnya di atas sudah di-declare gitu, em, apa warnanya, misalnya aku ngedeclare warnanya pink. Terus habis itu, bukan pink, misalnya my custom pink. Terus aku bisa pick sendiri ininya. Hmm. Nah, ini kalau di sininya my custom pink. Terus ini juga di sini misalnya my custom pink. Itu jadinya ngebacanya lebih ini kan, lebih gampang. Kalau misalnya kayak heksadesimal gini, terus kita mikirnya ini apa ya? Warna apa ini? Nggak tahu kan? Tapi kalau em, kayak gini, oh ini warna pink. Oh ya, berarti yang ini ya emang. Kayak gitu. Jadi lebih gampang. Apalagi kalau misalnya ngerjain sekelompok gitu kan. Jadi nggak terbiasa sama code-nya yang temen satu lagi gitu. Kalau ngelihat itu kan nggak mesti nanya lagi, ini apa sih? Ini value-nya buat apa? Tapi kalau udah di-declare gini kan lebih gampang, lebih, oh ini dia bikinnya warna pink ini, kayak gitu. Jadi untuk readability juga bagus. Ya, duh, internet aku lagi nggak bagus. Maaf ya kalau putus-putus. Ya, dan tadi udah aku bilang beberapa kali juga ya, untuk value yang repetitif bisa dibikin lebih simple. Kalau ngeganti, nggak perlu ngeganti satu-satu, ngegantinya tinggal di yang pertama kali declare custom property-nya ini tadi, yang di root misalnya.
tinggal ganti di sini langsung, nggak usah ganti tiap elemen atau tiap kelas. Ya, oh ya, dan ini juga bisa langsung di call sama JavaScript. Ya, ini ada. Jadi kayak misalnya nih, kalian em, sering kan apa kalau di website-website itu misalnya em, pilih apa namanya, pilih em, color picker ini tadi, kan ada tuh kayak yang online foto editor misalnya, terus kalian harus milih warnanya. Nah itu dia nge-callnya ya pakai ini aja dari JavaScript-nya, tinggal nge-call dari ini tadi CSS custom variable-nya ini. Jadi ya itu ya, langsung dari browsernya bisa diproses, langsung bisa keganti. Ya, ini nanti kalau udah pakai kayak framework, udah bikin front end-nya yang juga pakai script, pakai JavaScript, itu bakalan lebih kerasa lagi, lebih gampang kalau pakai custom properties. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan tentang yang custom properties ini, kita bisa ngomongin tentang tugasnya yang minggu depan. Jadi sebetulnya yang tugasnya minggu depan ini ada dua, tapi yang tugas yang kedua ini, yang personal website portfolio ini individu ya. Dan ini juga bisa dilanjutin sampai yang minggu ke depannya lagi. Dan ini bukan 19 Oktober, kita jadiin 26 Oktober. Ya, kecuali misalnya pada minat di bisa nyelesain dua-duanya dalam satu minggu, ya aku juga makin seneng ya. Tapi menurut aku kayaknya lebih ini sih bisa apa extend jadi 2 minggu yang personal website-nya ini. Jadi yang product landing page ini kerja kelompok bisa bareng-bareng, tapi yang personal website-nya memang harus individu ya. Soalnya aku pingin kalian ada GitHub pages sendiri yang bisa nunjukin portfolio kalian ya. Dan pre-read-nya juga kita bisa baca yang CSS animation. Kalau ada yang udah baca atau nonton yang CSS animation ini di minggu ini ya sebelum meeting yang sekarang, ya nggak apa-apa. Berarti bisa skip aja, bisa langsung bacain tentang GitHub Pages. Tapi kalau yang belum ya bisa ini lagi. Dan minggu depan aku juga ngomonginnya tentang CSS animation dan tentang GitHub Pages. Jadi lebih yang GitHub Pages ini bakalan lebih ke ini ya implementasinya gimana. Ya, dan ini kita bakalan ngebahas tentang yang homework yang pertama dan juga em, ya first atau initial steps yang diperlukan untuk yang homework yang dua ini, yang personal website portfolio. Jadi untuk yang homework product landing page itu ini ya, mana tadi? Aku sebetulnya udah ada ngerjain. Hmm, ya, bisa lebih gede. Nah, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan kan teksnya? Di sini aku cek yang baru itu ini ya, em, input elemen ini ada actionnya juga. Jadi aku screenshot ini tadi, yang baru yang nggak ada di tugas-tugas sebelumnya. Ini tadi nomor 20 sama 25. Ya, oke, jadi yang
ini lu bisa lihat di 20 ya. Jadi ini kan type-nya submit. Itu ada di sini. Dan ada juga aku kasih link apa sih ini nih maksudnya yang input dan type-nya ini. Jadi ya input elements ini kayak yang udah kalian pelajarin sebelumnya juga ya di tugas-tugas yang pertama itu kayak form. Dan di sini em, misalnya dari form terus submitnya itu inputnya itu di button ini tadi dan type-nya itu apa. Jadi ada yang submit, ada juga kayak type-nya get misalnya. Em, dan yang kita pakai sekarang ini yang submit. Jadi mungkin bisa dilihat di sini juga ada contohnya. Bisa main-main juga di playgroundnya. Jadi misalnya submit ini dan ini em, actionnya itu tadi yang diminta sama Free Code Camp itu, dia minta actionnya harus kirim ke ini di mock URL ini. Dan ini di declare-nya bukan di inputnya, tapi di declare-nya di formnya. Jadi mereka form dengan inputnya ini connected ya, soalnya inputnya ada di dalam form. Jadi apa yang disubmit sama input ini itu dari formnya ini tadi. Dan ini nggak cuma form aja ya, bisa juga misalnya free text atau one line text input gitu aja juga bisa. Dan itu input buttonnya ini tadi ada di tiap ini tadi ya elemen yang kamu masukin input. Dan di sini itu contohnya pakai form. Dan ya actionnya itu yang mockup URL-nya ini. Jadi sewaktu input button ini diklik, itu bakalan ngirim atau nge-submit values yang udah kalian tulis di sini ini ke URL atau action yang kalian tentuin. Aku udah juga kasih link di sini kalau mau baca lebih dalam. Ya, di sini juga contohnya pakai form. Ya, ini contohnya misalnya pakai action page PHP. Ya, the action attribute defines the action to be performed when the form is submitted. Ya. Usually the form data is sent to a file on the server when the user clicks on the submit button. Ya, yang aku bilang tadi ya, biasanya ini actionnya ini apa yang script yang dipanggil sewaktu kita klik submit buttonnya atau input buttonnya tadi. Jadi mungkin bisa nge-call kayak backend atau bisa nge-call salah satu front end page berikutnya, misalnya next page tuh tuh ya. Oke. Yang 22 sama 23 ini udah ini sih udah dipelajarin di tugas-tugas sebelumnya, jadi nggak aku link lagi penjelasan lebih lanjutnya. Hmm, ada lagi juga ini yang one media query. Ini ada lagi ya. Tapi kalau yang tadi pakai Bootstrap gitu ya, kalau lebih nyaman pakai Bootstrap ya pakai aja, terus lanjutin pakai Bootstrap. Em, kalau apa nggak mau pakai media query. Tapi ya bagusnya cobain juga yang media query-nya. Cuma nambah-nambah pengalaman, coba-coba gitu ya. Kalau enggak ya pakai itu tadi cuma placeholder doang. Declare tapi nggak ada value-nya. Juga nggak apa-apa. Tapi ini aku udah link juga ini tentang yang media query. Ya. Dan ini ya emang
sering berguna juga ya. Misalnya juga buat nentuin kayak dari mana browsingnya segala macam. Ya, dan ini juga contohnya kalau misalnya kalian mau nyobain gitu ya, ya kalau dari browsernya sendiri, coba liatin ini. Hmm, kalau ada yang mau nge-testing dari sini, misalnya ini bisa nge-adjust di sini gitu. Ada kayak simulatornya gitu ya dari browser ya. Nih, kelihatan nggak sih? Kayak kecil banget deh. Nih, contohnya misalnya kalau pakai Galaxy gimana, kalau pakai iPad gimana kelihatannya gitu. Kalau dia mau ngecek-ngecek gitu ya, kalau beda-beda dari devices yang akses. Terus ini juga misalnya apa mau coba ngelihat efeknya gitu ya. Tapi ini pas yang tugas sekarang belum sih, cuma nanti buat tugas yang berikutnya yang responsif misalnya bisa juga itu di networknya di throttling gitu ya. Misalnya mau slow gitu ya. Jadi mau ngelihat yang loading animation misalnya biar apa kelihatan gitu kan lama munculnya. Kalau misalnya internetnya bagus kadang kan kecepatan ya loading page-nya langsung hilang jadi nggak bisa ngecek. Nah kalau misalnya mau ngecek gitu biar lama bisa juga simulate-nya di sini bisa 3G slow 4G kayak gitu kalau mau ngecek loading page atau loading animation-nya itu tadi. Nah, jadi bisa coba main-main langsung di browsernya juga ya. Ini tadi di developer view, terus kalau mau ngelihat yang beda-beda device ini tinggal klik ini, yang toggle device toolbar ini, atau kalau mau adjust network speed-nya, bisa di network, terus di sini. Tadi, buat throttling. Oke, kemudian ini yang ke-25, your product landing page should use CSS Flexbox at least once. Itu mirip-mirip sama kayak yang grid ini tadi ya. Jadi kan kita udah pelajarin sebelum-sebelumnya kalau CSS ini kayak ngebikin box-box gitu kan dari HTML elements. Dan Flexbox ini juga kayak gitu. Jadi mungkin nanti ada yang floating, mungkin ada yang mepet kiri, mepet kanan, atau di tengah-tengah itu Flexbox ini. Kita bisa ngatur div-nya, div elemennya, atau box-nya itu. Ini aku juga udah nge-link di sini. Contohnya gimana? Nah, ini ada sendiri, sectionnya sendiri tentang Flexbox layout ini. Ini sih yang biasanya sering kayak coba-coba gitu ya. Ganti-ganti values-nya, nyoba-nyoba gimana, kelihatannya menceng-mencengnya gimana. Biasanya ini pakai flex ini ya. Ya, dan ini juga termasuk di salah satu tugasnya yang buat minggu ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke berikutnya. Ini untuk yang ini tadi ya, yang um, personal atau individual portfolio itu kita pakai GitHub Pages. Jadi ini kalian masing-masing harus buat satu repository khusus cuma untuk buat GitHub Pages yang kayak memperkenalkan diri kalian, kayak about me atau kayak about my portfolio, my interest. Itu repositorinya memang khusus buat websitenya ini. Dan di repositorinya bikin folder dengan nama docs.
Documents. Jadi kalau kalian bisa lihat contoh-contohnya ya, kan GitHub Pages ini nih di-hosting sama GitHub-nya sendiri dan itu gratis. Jadi contohnya kalau kita lihat nih, belakangnya ada domain, nama domain ini .github.io. Ini banyak nih yang pakai buat documentation biasanya. Kayak ini contohnya, ini kalian bisa lihat juga nih di GitHub repositorinya. Juga ini banyak ya yang pakai. Ini kan mirip kayak yang tadi kita bikin itu ya, yang apa, technical documentation page-nya, yang tugas minggu ini. Nah, jadi bisa di-reuse lagi nih dari tugas kemarin. Oh, ini juga ada contohnya. Jadi cek gimana mereka bikinnya. Ya, ya, jadi bisa baca juga nih ya tentang GitHub Pages. Dan ini bisa milih-milih juga layoutnya kayak gimana. Bisa pakai Jekyll, bisa juga pakai yang default supported themes yang dari GitHub, yang native memang GitHub offer gitu ya. Ya, ini ada banyak, bisa pilih-pilih. Aku sih lebih sukanya pakai Jekyll ya. Kayak di kantor juga kan aku sering bikin documentation, aku juga lebih suka pakai Jekyll. Tentang Jekyll itu sendiri itu kayak hmm, framework gitu ya buat web em, atau blog design kayak WordPress gitu, sejenis itu. Dan ini ada yang bisa dipakai kalau mau ngefork. Ini ada kayak starternya. Jadi ini lumayan ngebantu kalau mau pakai Jekyll. Soalnya kalau kalian nganuk sendiri itu ya harus ngurusin packages Ruby-nya. Soalnya Jekyll itu pakai Ruby, harus ya ngeconfigure segala macam. Ini tadi ya, install bla bla bla. Kalau ngefork Jekyll Now ini udah diurusin sama dia. Jadi aku rekomen pakai Jekyll Now ini. Kecuali emang kalian suka ribet-ribet gitu ya. Soalnya ada beberapa orang yang memang suka gitu ngebikin dari from scratch gitu ya. Memang mereka hobi, ya terserah juga. Tapi kalau aku sih lebih suka tinggal ngefork ini terus kita adjust sendiri temanya. Jadi bisa waktunya buat yang ngedesainnya. Ya ini bisa lihat kayak ada free Jekyll themes. Ini juga ada kayak tutorialnya gimana cara pakai Jekyll Now ini tadi. Bisa diikutin ya. Dan ini nggak harus selesai minggu depan juga ya, kan aku bilang tadi. Ini sampai tanggal 26, jadi 2 minggu waktunya. Dan ini bisa kayak tanya-tanya, dibagi bareng nanti sama aku juga ya bagi-bagi waktu gitu ya. Dan ini kan individual, harus bikin sendiri-sendiri. Dan ini eh, mindsetnya mungkin ini ya buat portfolio kalian sendiri ya, buat kebaikan your own benefit istilahnya. Jadi kalau mau all out, silakan all out ya. Kan buat kalian juga ini. Ya gitu, kayak tadi aku ada liatin ya Free Jackal Teams nih, kan ada yang bagus-bagus. Ya silakan pilih-pilih ya, gitu. Jadi terserah sih mau kayak jenis blog atau mau kayak portfolio page, upload-upload gambar-gambar, upload-upload tentang repositories yang lain, past projects, atau bisa juga kayak pakai CV gini, nge-link CV gini ya, bisa. Terserah ya, terserah.
Maunya kalian gimana? Aku ini over assistance istilahnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Ini kita ada 9 menit nih sebelum selesai waktunya. Aku juga minggu ini bakalan cari member-member baru, mungkin 2 orang, 3 orang yang bisa ngebantuin tim-timnya, jadi biar lebih cepat. Dan setelah ini, setelah yang bagian terakhir ini, personal website portfolio ini, ya ini tadi ya, apa? Kita lanjut ke JavaScript. Oh ya, dan yang personal portfolio ini ya, website ini memang harus ngerjain sendiri ini ya, yang di Free Code Camp harus ngikutin ini, tapi itu tadi aku rekomen dilanjutin sekalian ke GitHub Pages dan dilanjutin pakai Teams yang bagus-bagus, jadi jangan cuma bare minimum yang disuruh sama Free Code Camp ya. On top of that, add additional stuffs. Soalnya kan ini buat portfolio kalian sendiri. Ya, ini cuma buat starting point aja ya menurut aku. Ya, setelah itu kalau yang ini udah komplit ya dapat sertifikat itu tadi ya dari yang Free Code Camp dan kita bakal lanjut ke JavaScript. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada pertanyaan? Ya, nanti mungkin aku bakalan ini ya, posting poll di Discord kalau misalnya mau ganti ini, apa, timingnya. Kayaknya soalnya hari Sabtu jam-jam segini banyak yang ini, sibuk. Ya, tuh, nanti kita bisa bicarain offline. Oke, kalau nggak ada, ini aku kasih linknya untuk feedback. Dan itu tadi ya, kalau masih ada yang mau debugging bareng-bareng, silahkan tinggal ping aja ke aku. Nanti kita janjian. Bisa call dari Discord aja juga nggak apa-apa. Pas kita sama-sama free, bantu debugging, atau bantu tugas juga ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, udah ya itu aja hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dan ya, bonus 5 menit nih buat kalian. Aku stop recording.